Ini yang perlu di garis bawah ini supaya mengerti market China. Market China itu sangat besar dan sangat diversified. Bapak Leki Sutikno adalah selaku Chairman Indonesia Chamber of Commerce di China. Kepada Bapak Leki Sutikno, kami persilahkan. Halo, salam sehat. Salam dari Shanghai. Ya, salam sehat, Pak. Bisa tolong materinya di-presentkan karena saya pakai mobile phone ini. Oke, langsung aja ke halaman 2 ya. Ya, ini saya kasih pemaparan sedikit tentang Konjac di China. Ada 4 daerah di China yang producing Konjac. Di Yunnan, di Shanxi, di Hubei, dan Sichuan. Daerah plantasinya di China itu sekarang kira-kira 3 juta mu. Itu sekitar 200.000 hektar. Nah, ini perlu dibandingkan dengan Indonesia. Indonesia sekarang ada berapa hektar tuh daerah penanaman ya. Karena tahun 2020 barusan ini China outputnya aja 4 juta ton untuk fresh konjac dan sekitar 150.000 ton setelah diolah jadi powder. Mereka itu memegang 50% market dari dunia untuk konjac yang fine powders. Slide berikutnya. Nah, ini ada beberapa contoh tipe dari konjac yang di China. Yang nomor 1 tuh white konjac, kira-kira 10% dari total yang ditanam. Glukomananya itu kadarnya tinggi sekali, di atas 60%. Yang kedua yang lebih populer flower konjac, sekitar 85%. Kadar glukomannya 55-60%. Yang terakhir itu, ini bukannya terakhir ya, ada yang namanya box sama brown konjac. Ini mungkin yang lebih mirip sama Indonesia, cuma 5% dari jumlah yang ditanam. Tapi kadar glukomannya rendah, di bawah 50% setelah diolah. Nah, ini harganya yang paling murah. Kemudian pemakaian di China, pemakaian terbesar itu sekarang mulai di dalam food industry. Dulunya tidak begitu. Dulunya lebih baik ke industrial, fertilizer, medicine. Tapi kenapa food industry ini? Karena 3, 4, 5 tahun terakhir itu ada kecenderungan di China untuk memakan makanan sehat, yang mana konjac dianggap kadar gulanya rendah. Jadi sekitar 3-5 tahun terakhir itu growth-nya sangat pesat sekali. 14,5% itu year on year, hanya untuk total. Mohon maaf, ke-mute Pak Leki. Admin bisa dibantu untuk mengaktifkan suaranya? Bisa dengar suaranya ya? Siap. Halo? Sudah bisa, Pak? Oke. Jadi tahun 2020 aja itu market konjac untuk makanan doang, yang food itu 2 billion US dollar. Yang lainnya sekitar 3 kali lipatnya dari itu. Ada sekitar 6 billion US dollar untuk fertilizer, untuk medicines, dan lain-lain. Dan yang penting lagi, di China ada 4 research institute yang fokus untuk konjac. Jadi ini sangat, saya cari daerah yang agak sepi dulu ya, bentar. Saya lagi di seminar tempat lain ini. Jadi ada 4 research institute yang didedikasikan untuk konjac. Next slide. Oke. Nah, ini beberapa contoh standarnya konjac di China, konjac chip yang diterima di China. Warnanya harus putih, kekuning-kuningan sedikit bisa diterima, tapi mereka harus meminta diprosesnya memakai oven. Jadi kalau kita di Indonesia dijemur melalui matahari, biasanya lebih kuning dari standar yang mereka terima. Kemudian shape sama berat permintaannya harus uniform, jadi nggak bisa nggak pakai mesin, harus pakai mesin. Terus kadar airnya, moisture-nya itu harus di bawah 12%, glukomanannya harus di atas 7%.
Yang setahu saya di Indonesia banyaknya 5% ya. Ini untuk yang makanan ya, untuk food ya. Kemudian sulfurnya harus di bawah 0,9%. Konjek Indonesia yang di bawah kadar standarnya itu bukan berarti tidak bisa dipakai di China. Mereka bisa tetap membeli dengan harga lebih murah, kemudian mereka blending dengan konjek yang lebih tinggi supaya bisa dipakai dan menurunkan harga secara average. Next, ini standarnya untuk konjek powder. Saya rasa saya nggak perlu bahas detailnya, bisa dilihat sendiri di chartnya itu permintaan dari China. Next ya. Next. Slide. Oke. Ini yang perlu di garis bawah ini supaya mengerti market China. Market China itu sangat besar dan sangat diversified. Harganya pun juga range besar sekali. Contohnya yang harga chip ya. Harganya renminbi 30 sampai 80 per kilo, itu sekitar 60.000 sampai 160.000 per kilo. Yang pro powder 45 renminbi sampai 120 renminbi. Kualitinya ada spesifiknya dengan detail. Kalau nggak meleset, nggak memenuhi syarat, langsung di reject sama mereka. Prosesnya itu standarnya industrial, jadi prosesnya besar. Jarang sekali di China diproses secara individual atau level mungkin petani ya. Kebanyakan itu petani pun secara kolektif, mereka bergabung jadi satu, jadi jumlahnya besar. Dan mereka juga sangat berani untuk mengepul, dibeli dengan jumlah besar, kalau lagi panen raya, harganya turun, terus di stok sama mereka. Poin kelima penting, China itu skillnya seperti saya bilang industri, jadi mereka membutuhkan supplier continuity. Jadi nggak bisa supply dalam jumlah kecil, terus nggak ada musim, nggak supply. Jadi saran saya minimum setiap pabrik itu butuh supplier yang bisa menjamin supply mereka punya satu line, satu production line-nya mereka minimum satu shift. 5 hari bisa jalan per minggu, 50 minggu per tahun. Nah, ini kendala yang saya dengar di Indonesia banyak terjadi, banyak supplier di Indonesia nggak diterima di China atau kadang-kadang ordernya nggak dikasih ke mereka karena mereka nggak bisa menjamin supply sepanjang tahun. Dengan alasan Indonesia ada musimnya. Kemudian produksi konjek di China itu bukan hanya dijual di China, tapi dijual di pasar global. Jadi standarnya itu untuk global market. Yang ketujuh, di China itu food safety-nya sangat ketat. Jadi kalau untuk makanan, Mohon maaf Pak Liki, ke-mute lagi. Oke, bisa dengar? Ya, sudah Pak. Oke, tadi saya sampai di risk management ya. Jadi China mensyaratkan untuk ada traceability sampai di daerah produsennya itu. Jadi kalau kita cuma mengepul aja, tetapi tidak tidak kemungkinan besar diri juga di China. Bukan tersebut. Next slide. Nah, ini saran saya ya, karena Indonesia setiap petani itu mungkin jumlahnya kecil, jadi tidak bisa UKM tersebut harus dikelompok-kelompokkan, dibawahi koperasi. Mungkin satu koperasi bisa membawai mungkin 20 atau 30 petani yang jumlahnya cukup untuk mensuplai minimum 20 ton atau satu kontainer setiap bulannya. Nah, dan ini juga harus pengelompokannya harus dengan strategi kira-kira hampir sama. Jadi kalau join tadi untuk mengatasi terus bisa ditrace ke asal usulnya daerah mana yang produsen, kualitinya gimana. Dan poin kedua yang penting, kenapa butuh koperasi untuk agregator itu?
Karena koperasi ini bisa mungkin membawa beberapa daerah. Jadi bukan hanya satu daerah aja, tapi beberapa daerah. Jadi kalau daerah satu panen, daerah lain nggak panen, tetap bisa mensuplai customer. Jadi customer bisa kerjasama dengan koperasi. Termasuk yang traceability secara digital itu bisa dilakukan oleh koperasi membawai petani. Mohon maaf, ke-mute lagi, Pak Liki. Oke, bisa dengar sekarang? Ya, sudah. Oke. Dan poin ketiga, koperasi di Indonesia kebanyakan itu hanya mensuplai bahan baku. Jadi kalau bahan baku naik, harganya naik, mereka untung banyak. Tapi produsennya rugi, biasanya nggak mau beli. Kalau harga bahan baku turun, mereka rugi. Karena ongkos tanamnya mungkin lebih mahal. Jadi saya sarankan, bisnis modelnya kayak di China itu, koperasi mempunyai saham di perusahaan yang mengelola memakai bahan baku. Mungkin tukar guling ya. Jadi kalau harganya itu nggak terlalu fluktuasi. Jadi kalau harganya naik pun mungkin petaninya untung, pabriknya rugi, dia juga ikut rugi. Kalau harganya turun pun mungkin dari bahan bakunya dia rugi, tapi untung dari pabriknya tadi tersebut. Makanya ini perlu dipikirkan supaya terintegrasi antara penyuplai bahan baku dan prosesor, supaya sama-sama semua untung. Dan cara tersebut sudah dipakai beberapa tempat di China ya. Di China itu ada beberapa daerah yang produsen khusus dikelompokkan dalam dengan kepala daerahnya. Jadi kepala daerahnya seolah-olah menjadi manajernya seluruh daerah tersebut. Jadi kepala daerahnya itu membentuk processing house kayak industri, mengumpulkan semua petani dari proses. Dan kepala daerah itu akan membagi dividen, membagi hasil setiap tahun sekali. Jadi petaninya juga diuntungkan sebagai prosesor. Nah, poin terakhir yang sangat penting itu perlu invest di R&D, yang mana tidak boleh hanya mengandalkan bibit yang ada sekarang, tapi harus bisa dikembangkan bibit yang variasinya lain yang menghasilkan lebih tinggi value-nya. Dan ini saya sarankan untuk bekerja sama dengan customer, karena customer yang mengerti market, customer yang membuat barang hilirnya dari produk konjek tersebut. Next slide. Ini salah satu contoh ya, udah diterapkan di Indonesia untuk traceability memakai teknologi, dipakai di kopi. Jadi mereka ada case study dengan memakai traceability tersebut. Customer mereka bersedia membayar 10% lebih mahal daripada kalau nggak ada traceability tadi. Jadi itu menunjukkan dengan teknologi membantu mengangkat harga jadi premium. Next slide. Nah, ini menurut saya yang pemerintah dan koperasi harus melakukan supaya mendorong terjadinya industrialisasi dari porang tersebut. Satu, policy yang ada harus mendukung ekspor, mempermudah ekspor. Harus dibuat standarisasi quality. Standarisasi quality bukan berarti seluruh Indonesia sama standarnya ya, tapi bisa dibuat standar dari per daerah. Jadi kalau menjual bisa kelihatan semua dari daerah tersebut standarnya sama. Biar customer yang memilih sendiri. Poin kedua, harus ada roadmap pengembangan porang secara terintegrasi termasuk research di bibit, gimana meningkatkan yield, gimana cara memakai porang ini untuk bahan baku produk-produk yang lain. Dan ini di China sangat kuat sekali ya. Tadi saya bilang ada 4 university, 4 research center yang dedikasi khusus untuk menghasilkan produk-produk unggulan, termasuk bibitnya. Dan kebanyakan mereka tuh dibuat KPI ditargetkan berdasarkan kayak bisnis ya. Setiap tahun mereka harus menghasilkan peningkatan yield berapa persen gitu. Nah, kemudian poin ketiga yang sangat penting, harus ada pemetaan sentra produksi, supply planning. Kenapa ini penting? Karena kalau tadi slide pertama lihat, di China aja sudah tanam ratusan ribu hektar. 1 hektar mereka yieldnya kira-kira 20 ton. Nah, kalau demand-nya jauh di bawah supply, Indonesia juga ikut menanam. Dengan kata lain, tahun depan atau 2 tahun lagi akan oversupply.
China tidak bersedia membeli harga sekarang, akan harganya turun. Jadi ini penting sekali koperasi atau pemerintah mempunyai pemetaan. Kira-kira Indonesia secara keseluruhan itu bisa produksi berapa ton. Mungkin nggak perlu semua daerah produksi, tetapi ditentukan aja daerah yang unggulan. Mungkin daerah yang paling yieldnya paling tinggi, itu yang produksi porang. Daerah lain mungkin produksi barang bahan baku lain atau barang agriculture lain ya. Supaya tidak terjadi oversupply. Poin keempat, financing sama insurance untuk ekspor ini penting sekali. Jadi kalau terjadi reject dari customer, itu asuransi bisa membayar. Jadi petaninya tidak rugi. Demikian juga kalau petaninya butuh modal, asal ada kerjasama dengan buyernya, off-takernya sudah ada, mungkin bank bisa menguncurkan dana berdasarkan PO dari customer. Di China pun terjadi hal yang sama untuk mendukung ekspor produk-produk mereka. Kelima, proses hilirisasi di domestic market itu sangat penting. Jadi kita tidak boleh hanya mengandalkan ekspor. Karena kita lihat dari China aja ya, China juga produksi porang, juga industrial porang, mereka pun cuma 50% yang diekspor. 50% lainnya diserap di dalam negeri dengan cara membuat produk-produk dari bahan baku porang. Dan saya yakin Indonesia bisa ya, karena tingkat kasus diabetes di Indonesia juga tinggi, jadi mungkin bisa menggantikan nasi atau dicampur dengan nasi. Poin keenam, kita harus belajar untuk menjaga kesinambungan. Jadi kalau berbisnis dengan China karena volumenya besar, mereka biasanya nggak mau tahu oh bukan lagi musimnya, jadi kita nggak supply. Mereka nggak mau tahu. Mereka membeli dari seluruh dunia. Supplier yang bisa menyuplai secara berkesinambungan itu akan mendapat PO paling besar. Jadi saya yakin Indonesia bisa mulai merubah cara mindset untuk mengindustrialisasi penanaman porang, mungkin ditanam seling di daerah mana panennya kapan, daerah mana kapan. Jadi dari Indonesianya itu eksporternya bisa. Maaf Pak Liki, ke mute lagi Pak. Bisa dengar Bu sekarang? Ya sudah. Oke. Next slide. Oke. Mohon maaf nih, saya juga dikejar waktu, ada meeting yang lain. Jadi kalau ada Q&A, Bu Marina saya yakin bisa menjawab. Baik Pak Liki, terima kasih banyak atas masukannya, sarannya bagi kami, para pelaku petani porang.